Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT IPA SMP kelas 8 tahun 2022. Kita akan masuk ke part yang kedua. Langsung saja kita mulai dari nomor 11. Perhatikan gambar irisan telinga berikut. Yang ditanyakan adalah gendang telinga, saluran eustasius, dan rumah siput berturut-turut ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf titik-titik. Oke, kita lihat di sini. Yang P ini adalah namanya saluran telinga, R ini adalah gendang telinga, S adalah saluran eustasius, dan T adalah rumah siput. Berarti secara berturut-turut gendang telinga, saluran eustasius, dan rumah siput ditunjukkan oleh huruf R, S, dan T. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Disajikan 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah sebagai bukti jika bunyi merambat memerlukan zat perantara ditunjukkan pada pernyataan nomor titik-titik. Oke, kita lihat pernyataannya. Pernyataan nomor 1, ketika telinga ditempelkan di rel kereta api, suara sudah terdengar meskipun kereta api belum terlihat. Nah, ini pernyataan yang benar ya, karena suaranya merambat terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2, bunyi merambat lebih cepat pada zat padat daripada pada zat gas. Ini adalah pernyataan yang benar mengenai zat perantara, perambatan bunyi. Jadi, paling cepat itu di zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir adalah zat gas. Lalu, pernyataan nomor 3, di bulan tidak terdengar bunyi. Nah, ini karena di bulan itu hampa udara, jadi tidak ada zat perantara, sehingga bunyi tidak dapat terdengar. Lalu nomor 4, suara di gedung pertemuan terjadi gaung jika tidak dilengkapi peredam bunyi. Nah, pernyataan nomor 4 ini kurang tepat karena berkaitan dengan pemantulan bunyi ya, yaitu gaung. Nah, yang ditanyakan adalah bukti bunyi memerlukan zat perantara. Berarti pernyataan yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 13. Ketika Ani menggetarkan senar gitar, timbul getaran dengan periode 0,04 sekon. Nah, ini adalah periode atau T besarnya. Yang ditanyakan adalah jenis bunyi yang dihasilkan adalah titik-titik. Nah, kita ingat jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Kemudian audiosonik frekuensinya lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20.000 Hz. Lalu, ultrasonik frekuensinya adalah lebih dari 20.000 Hz. Nah, untuk menentukan jenis bunyi yang dihasilkan, kita dapat mencari besar frekuensi yang dihasilkan oleh getaran senar ya. Jadi kita cari frekuensi hubungannya dengan periode F sama dengan 1 per T. Kita masukkan angkanya, berarti frekuensinya adalah 1 per 0,04. Nah, kita kalikan 100 semua ya, atas dan bawah, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25 Hz. Nah, 25 Hz itu masuk rentang yang audiosonik ya, lebih dari 20 Hz kurang dari 20.000 Hz. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Sandi melakukan percobaan menyelidiki frekuensi pada senar atau dawai gitar seperti pada gambar berikut. Disajikan gambar Sandi sedang memetik gitar, kemudian di sini ada keterangan dawai dengan diameter berbeda, kemudian pengatur panjang dawai dan pengatur tegangan dawai. Sandi mengumpulkan data berikut, ada 4 data berkaitan dengan yang mempengaruhi frekuensi ya. Yang ditanyakan adalah data yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita ingat terlebih dahulu, frekuensi pada dawai dapat kita cari dengan persamaan L sama dengan 1 per 2L akar F per Rho dikali A. F adalah frekuensi dawai, kemudian L adalah panjang dawai, F adalah besar tegangan dawai,
kemudian Rho adalah massa jenis dawai, dan A adalah luas permukaan dawai. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada diameter dawai, berarti kita beri keterangan D. Kemudian panjang dawai ini berarti L, dan pengatur tegangan dawai ini F. Nah, kita lihat pernyataannya, manakah yang benar. Kita cek mulai dari nomor 1. Semakin kecil diameter senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Nah, diameter itu berkaitan dengan luas permukaan ya. Jadi diameter itu sebanding dengan luas permukaan, karena bentuknya senar itu lingkaran, berarti kan luasnya 1/4 pi D kuadrat. Nah, kalau D-nya besar maka otomatis A-nya juga besar. Sekarang kita lihat pada persamaan frekuensi. F itu sebanding dengan akar 1 per luas ya. Berarti kalau luasnya semakin besar, frekuensinya semakin kecil. A ini sebanding dengan diameter ya. Berarti kalau semakin kecil diameter, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian, pernyataan nomor 2, semakin panjang senar, frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, frekuensi itu sebanding dengan 1/L ya, atau berbanding terbalik dengan panjang senar. Kalau senarnya semakin panjang, maka frekuensinya semakin kecil ya, berarti nomor 2 itu salah. Lalu nomor 3, semakin besar tegangan senar, frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi. Kita lihat frekuensi itu sebanding dengan akar tegangan. Kalau tegangannya semakin tinggi, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Berarti nomor 3 benar. Nomor 4, semakin besar amplitudo dawai, semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Nah, jadi amplitudo itu mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Kalau amplitudonya besar, maka bunyinya akan semakin kuat ya, bukan semakin lemah. Ini salah. Nah, berarti pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 15. Dua buah garpu tala bernada F dan C diletakkan saling berhadapan seperti gambar. Jika garpu tala bernada F dipukul, maka yang akan terjadi pada garpu tala bernada C adalah titik-titik. Kita cek, yang A ikut bergetar karena beresonansi. Ini salah ya, karena resonansi itu terjadi ketika frekuensinya sama. Nah, nada F dan C beda nada, berarti frekuensinya juga berbeda ya. Lalu yang B ikut bergetar karena memantulkan bunyi, ini juga salah. Yang C tidak ikut bergetar karena tidak ada medium. Ini alasannya salah ya, ada mediumnya udara, tapi memang tidak ikut bergetar karena yang D ini nih yang benar, tidak ikut bergetar karena frekuensinya berbeda ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 16. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut A seperti gambar. Jadi kapal memancarkan bunyi ke dasar laut sini. Kemudian bunyi pantul akan tertangkap kembali setelah 1 sekon. Berarti diketahui T-nya 1 sekon setelah bunyi dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air 1400 meter per sekon, ini adalah V-nya, maka yang ditanyakan adalah kedalaman laut atau S-nya berapa. Kita ingat persamaan untuk mencari kedalaman laut dengan prinsip pemantulan bunyi. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Jadi ini S-nya berapa? Kita gunakan pakai persamaan ini ya. Kita masukkan angkanya, berarti sama dengan 1400 dikali 1 per 2. Hasilnya adalah 700 meter. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 17. Seberkas sinar datang membentuk sudut 20 derajat terhadap permukaan cermin datar. Maka sudut pantulnya adalah berapa ya? Kita ingat hukum Snellius, yaitu hukum mengenai pemantulan cahaya. Besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Berarti ketika sudut datangnya 20 derajat, maka sudut pantulnya juga sama, yaitu 20 derajat. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar posisi benda dan bayangannya ketika diletakkan di depan cermin berikut. Nah, ini adalah cermin cekung ya.
Kemudian yang ditanyakan adalah sifat bayangan yang terjadi adalah titik-titik. Kita lihat pada gambar, sudah diketahui benda berada pada jarak 36 cm ya, berada di ruang 3. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kemudian bayangannya terletak pada jarak 24 cm yaitu di ruang 2. Untuk mencari sifat bayangan, kita tidak perlu melakukan perhitungan karena sudah disajikan di gambar ya. Kita lihat saja bayangannya itu berada di depan cermin ya. Berarti kalau di depan cermin, sifat bayangannya adalah nyata. Kemudian bayangannya itu terbalik nih. Ini tanda panahnya jadi ke bawah ya. Bendanya awalnya ke atas. Berarti nyata terbalik. Kemudian ukurannya adalah diperkecil. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar benda yang diletakkan di depan cermin berikut. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan dan sifat bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Kita lihat pada gambar diketahui jarak pusat kelengkungannya adalah 30 cm, berarti jarak titik fokusnya adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Kemudian jarak bendanya S-nya sama dengan 20 cm. Nah, kita cari terlebih dahulu jarak bayangannya. Kita ingat persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. 1 jarak fokus sama dengan 1 jarak benda ditambah 1 jarak bayangan. Yang kita cari adalah S aksennya, maka kita pindah ruas. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Oke, kita masukkan angkanya ya. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Nah, kita samakan penyebutnya yaitu menjadi 60 ya. 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4, kemudian 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. Maka 1/S aksen itu sama dengan 1/60, sehingga S aksennya sama dengan 60 cm ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 20. Sebuah benda setinggi 2 cm terletak 12 cm di depan cermin cembung yang berjari-jari kelengkungan 8 cm. Yang ditanyakan adalah maka sifat bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui angka-angka ya, tapi yang ditanya hanya sifat bayangannya saja. Kalau cermin cembung itu hanya punya satu sifat bayangan. Untuk mempermudah teman-teman perlu ingat pembentukan bayangan pada kaca spion ya. Nah, bayangannya berada di belakang cermin, kemudian posisinya tegak ya. Berarti bayangannya maya tegak dan ukurannya diperkecil. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 21. Lensa cembung seperti gambar di bawah ini. Yang ditanyakan adalah perbesaran yang dibentuk oleh lensa adalah berapa kali? M-nya berapa? Oke, kita lihat. Di sini 12 cm adalah jarak fokusnya, kemudian 15 cm adalah jarak benda atau S. Nah, pertama kita mencari jarak bayangannya dulu ya. Kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita balik menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Oke, kita masukkan angkanya ya. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/12 dikurangi 1/15. Kita samakan penyebutnya, 12 dan 15 itu 60. 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5, kemudian 60 dibagi 15 hasilnya 4. Ya, berarti 1/S aksen sama dengan 1/60, sehingga S aksennya sama dengan 60 cm. Lalu kita cari perbesarannya, M sama dengan nilai mutlak S aksen dibagi S ya. Jarak bayangan dibagi jarak benda, berarti 60 dibagi jarak bendanya 15, maka perbesarannya sama dengan 4 kali ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 22. Gambar di bawah ini menunjukkan sinar yang merambat dari optik rapat ke optik yang renggang adalah titik-titik. Jadi ketika sinar memasuki dua medium yang berbeda, maka akan mengalami
pembiasan ya. Ketika dari optik rapat ke optik renggang, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus ini yang ada tulisan N-nya. Berarti yang tepat yang mana nih? Sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti gambar yang B ini ya, sinar datang masuk kemudian dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, yang C ini adalah gambar ketika dari optik yang renggang ke optik yang rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah titik-titik. Kita cek jawabannya satu-satu. Yang A, mata dapat melihat benda karena benda-benda memiliki kemampuan menyerap cahaya yang diterima. Nah, ini salah ya, kurang tepat. Lalu yang B, mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya sehingga cahaya masuk ke mata. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar jalannya sinar pada mata sebelum dan sesudah menggunakan lensa kacamata berikut. Gambar 1 adalah jalannya sinar sebelum menggunakan kacamata. Nah, bayangannya jatuh di depan retina. Kemudian gambar yang kedua menggunakan kacamata, bayangannya bisa jatuh tepat di retina. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan data yang tampak pada gambar 1 dan 2, dapat dipastikan bahwa cacat mata dan kacamatanya itu berlensa apa ya? Kita ingat bayangan jatuh di depan retina, berarti penderita rabun jauh atau nama lainnya adalah miopi. Dan harus dibantu dengan kacamata lensa cekung atau lensa negatif. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 25. Lup adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dan menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan yang demikian, benda di depan lup harus diletakkan pada jarak titik-titik. Nah, kita lihat pembentukan bayangan pada lup seperti ini. Jadi agar bayangannya bersifat maya tegak diperbesar, bendanya itu harus diletakkan di sini antara 0 sampai F2 atau berada di ruang 1 ya. Maka bayangannya akan bersifat maya tegak diperbesar. Jadi jawaban yang tepat adalah antara titik F dan titik pusat O, yaitu yang D. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.